dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dengan sholat fardu secara berjamaah. Kemudian kita teruskan kembali dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama, dengan hal-hal yang semoga membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan cinta terhadap perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas tentang persiapan untuk menyambut tamu yang sangat luar biasa ini, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Dan karena kita masih berada di bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah, maka di sini kita sangat penting untuk menjelaskan, untuk membahas tentang amalan-amalan yang senantiasa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa, yang mana dia terletak sebelum bulan Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang mana Aisyah pernah mengatakan tentang suaminya Rasulullah SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Maksudnya adalah Nabi SAW beliau merutinkan berpuasa 1 bulan penuh hanya pada bulan Ramadan saja. Karena bulan Ramadan puasa di situ adalah kewajiban, dan kewajibannya adalah mengerjakan secara menyeluruh 1 bulan penuh. Kemudian Aisyah melanjutkan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya adalah puasa sunnah. Jadi kalau Nabi SAW puasa 1 bulan penuh hanya Nabi lakukan pada bulan Ramadan saja. Nah, adapun bulan yang paling banyak Nabi melakukan puasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kira-kira Pak jawabannya apa? Kenapa Nabi SAW banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu Nabi pernah menyebutkan amal itu diangkat pada bulan Sya'ban, dan Nabi suka Nabi berpuasa ketika amalannya diangkat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i yang dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda tentang bulan Sya'ban, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Sabda Nabi SAW tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Jadi manusia mulai lalai. Kenapa demikian? Karena bulan Sya'ban ini, kata Nabi SAW, terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka bulan Rajab adalah Asyharul Hurum, termasuk bulan-bulan haram. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Nah, karena bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan mulia, yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Ramadan, sehingga banyak yang lalai. Nah, tahukah Buan Pian bahwa ketika ada suatu waktu yang mana orang-orang melalaikan waktu tersebut, maka beramal soleh padanya itu afdal. Jadi ketika ada sebuah waktu yang mana waktu itu banyak dilalaikan oleh manusia, maka beribadah pada waktu tersebut adalah waktu yang paling afdal. Kemudian pertanyaannya adalah di malam hari, di malam hari kita berbicara tentang malam hari. Maka waktu mana di malam hari yang paling banyak dilalaikan oleh manusia beribadah? Maka jawabannya adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Ya. Karena kalau kita berbicara di awal malam, masih banyak orang begadang di awal malam, jam 10, jam 11, ya. Pertengahan malam pun masih banyak orang begadang, ya. Tetapi ketika di sepertiga malam terakhir itu sudah tepar, sudah puyuhan guring sudah. Nah, ternyata ibadah yang paling afdal yang dikerjakan di malam hari adalah di sepertiga akhirnya. Kemudian
di waktu duha ya. Maka waktu apa yang paling afdol mengerjakan sholat duha? Di waktu duha. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adalah ketika hina tarmudul fisol, ketika anak pantai itu sedang kepanasan. Jadi ketika matahari sudah naik, tanah menjadi panas, maka anak pantai ketika dia menderum, ketika dia menetap, ketika dia duduk, maka dia kepanasan. Berarti sekitar jam berapa? Sekitar jam 10 atau jam 11, sekitaran itulah ya. Kalau sudah mulai kepanasan karena matahari sudah naik, itulah waktu yang paling afdol untuk sholat duha. Dan ternyata waktu tersebut adalah waktu yang orang lagi rame berjualan, beraktivitas dunia. Sehingga apa? Sehingga beribadah dengan sholat duha di waktu tersebut dari jam 10 sampai jam 11 itu adalah waktu yang paling afdol mengerjakan sholat duha. Kenapa tadi? Karena itu banyak manusia yang lalai dari beribadah kepada Allah, lagi rame-ramenya berjualan. Nah, demikian pula bulan Sya'ban, yang mana dia diapit oleh bulan Rajab, bulan haram, dan diapit oleh bulan Ramadan, bulan yang paling afdal. Sehingga di bulan Sya'ban ini orang banyaklah lalai. Lalai dari apa? Dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi menjelaskan kembali, dan dia adalah bulan yang mana dinaikkan berbagai macam amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Oh, ternyata amalan-amalan itu diangkat di bulan Sya'ban. Nah, karena itu adalah diangkat di bulan Sya'ban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka saya suka ketika amalan tersebut diangkat, saya sedang berpuasa." Saya sedang berpuasa. Jadi sehingga apa? Sehingga waktu Nabi ya setengah hari ini maka Nabi lakukan dalam rangka berpuasa. Kenapa demikian? Karena akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi suka ketika amal itu diangkat, maka Nabi dalam keadaan berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Kenapa? Karena amalan itu diangkat. Dan tidaklah diangkat kecuali dari bawah menuju ke atas. Nah, kemudian intinya adalah di sini Rasul menyebutkan tentang bulan Sya'ban, yang mana orang-orang itu banyak melupakan dan melalaikan karena dia terletak pada bulan yang suci, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah termasuk bulan haram, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal soleh, apalagi dia berada di bulan Ramadan, luar biasa kesalehan yang dia lakukan. Maka di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban, itu banyak orang yang melalaikan. Sehingga apa? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, yang mana orang banyak lalai. Kemudian ternyata Nabi menyampaikan bulan Sya'ban adalah bulan yang amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa amalan yang bisa pian lakukan di bulan Sya'ban. Tujuannya adalah dalam rangka menyambut. Nah, dalam rangka apa? Menyambut. Karena kalau kita perhatikan Bapak para salafus saleh, para pendahulu kita itu, maka mereka itu sudah tancap gas di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Ada yang sudah bulan Sya'ban sudah tancap gas. Ada 2 bulan sebelum Ramadan sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menutup toko. Belum bulan Ramadan, hanya bulan Sya'ban sudah tutup toko sudah. Dalam rangka apa? Fokus beribadah di bulan Sya'ban. Dalam rangka mempersiapkan semoga Allah berikan taufik untuk melanjutkan ibadah setelah Sya'ban kepada Ramadan. Ada yang sudah menutup toko apa bulan Sya'ban. Kalau kita kan mungkin kebalik, bulan Ramadan yang paling ramai berjualan. Nah, apalagi pengen berjualan sembako lebih ramai, ya silahkan, kada apa-apa, Pak. Tapi yang jelas jangan sampai kita menganggap bulan Ramadan bulan cuan. Nah, bulan dunia, bulan apa? Bulan yang paling payu berjualan, jangan. Memang bagus, Bang. Tetapi jangan sampai melalaikan kita dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita menjadikan bulan Ramadan bulan dunia, bulan banyak untung. Kenapa? Banyak orang berjualan macam-macam, kita payu ini dan itu. Akhirnya kita khawatir ternyata melalaikan kita dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang silakan Bapak, tapi jangan sampai kita malah mengurangi ibadah kita kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi kada ada salahnya Pak kita berjualan, kada salah. Yang salah adalah malah
itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sayang kalau seandainya melewatkan bulan Ramadan hanya fokus untuk berjualan, karena ya otomatis pian berjualan baju koko ya banyak orang bertukar, pian berjualan sembako banyak orang bertukar, karena orang mempersiapkan macam-macam ketika di bulan Ramadan. Silahkan kata Papa, tapi perhatikan jangan sampai mengurangi ibadah, bahkan terlalaikan dari ibadah gara-gara apa? Gara-gara fokus dunia sayang. Musia pian mati esoknya, ya. Atau mati di bulan Sya'ban, apa yang pian bawa? Padahal bulan Ramadan adalah disebut oleh para ulama dengan istilah mausimul khair atau mawasimul khair, musim panen kebaikan. Jadi kalau pian hendak banyak membawa bekal setelah kematian, maka salah satu yang paling besar adalah dengan memfokuskan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan ada di antara sahabat itu yang mana bercita-cita setahunan itu bulan puasa aja. Karena bulan Sya'ban, karena bulan Rajab, bulan Rabiul Awal nggak ada. Semuanya itu bulan Ramadan. Kenapa? Agar banyak membawa bekal setelah kematian. Ya. Kita tiba-tiba umur 40, 50, anak sudah ganal, ya. Tiba-tiba mati, laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba mati, ya. Maka apa yang pian siapkan kepada dunia ya setelah dunia ini ya di negeri akhirat, yang mana dunia akhirat lebih panjang waktunya daripada umur kita di dunia, ya. Jadi ini para ikhwas sekalian, sangat sayang kalau seandainya di bulan Ramadan kita anggap seperti bulan-bulan yang lain. Harus ada peningkatan amal soleh. Tujuannya apa? Gasan kebaikan kita juga ketika kita mati, ketika kita sudah di alam kubur. Ya. Kemudian, beberapa amalan yang bisa pian lakukan semampu pian. Ini bukan amalan wajib ya, tetapi adalah amalan sunnah. Maka pian harus perbanyak di bulan Sya'ban. Yang mana tadi bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat amalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang pertama sebagaimana hadis tadi adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Kalau pian begawi, maka pian atur di mana yang mudah bagi pian berpuasa. Misalnya pian libur Sabtu Ahad, ya sudah pian berusaha untuk berpuasa Sabtu Ahad, ya. Atau misalnya pian begawi kawa dirubah shiftnya, jamnya yang asalnya pagi pian ganti kepada malam misalnya ada. Lalu pian ganti, kenapa? Agar bisa berpuasa di bulan Sya'ban. Agar bisa berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka kedudukan puasa sunnah kepada atau terhadap puasa wajib, apa kedudukannya, Pak? Kayak misalnya pian salat wajib, ya. Contoh salat zuhur. Salat zuhur ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ini salat zuhur nih. Sebelum pian melaksanakan salat zuhur ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Untuk apa pian mengerjakan sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyahnya? Dalam rangka untuk apa, Pak? Untuk apa? Untuk menambal kekurangan yang ada pada salat zuhur. Maka pian mengerjakan qabliyah zuhur, lalu pian mengerjakan ba'diyah zuhur. Jadi dalam rangka apa? Untuk menambal kekurangan pada salat zuhur. Makanya kan ketika di hari kiamat, amal yang pertama kali dihisab apa, Pak? Salat, ya. Jadi amal yang pertama kali dihisab adalah salat. Amal yang pertama kali ditanya, diaudit adalah salat. Ketika salatnya banyak kurangnya, ya, tidak sempurna, maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mencek, untuk mencari salat sunnahnya. Apakah dia rutin salat sunnah rawatib dan seterusnya? Kata malaikat, dia mengerjakan salat sunnah, dia banyak mengerjakan salat sunnah. Maka dengan salat sunnah itulah disempurnakan salatnya, salat wajibnya. Sehingga apa? Sehingga dia lolos ketika salatnya dihisab. Maka begitulah dalam hadis, maka begitulah diberlakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka demikian pula ada puasa. Maka puasa wajib ada puasa sunnah, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka qabliyah dari puasa Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sedangkan ba'diyahnya adalah 6 hari apa? Bulan Syawal. Jadi pian memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban
itu sebagaimana pian qabliyah zuhur untuk sholat zuhur. Lalu pian mengerjakan 6 hari puasa sunnah bulan Syawal itu seperti pian ba'diyah zuhur yang sebelumnya pian mengerjakan sholat zuhur. Maka dengan pian mengerjakan sunnah-sunnah tadi, sehingga apa? Yang kurangnya ketika mengerjakan puasa wajib itu tertambah dan tersempurnakan. Dan kita memang sadar banyak kekurangan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, entah misalnya waktu terbuang-buang, misalnya banyak guring, seharian aja guring misalnya. Atau seharian munjun aja karena merasa banyak punya waktu. Bulan puasa pun dibawa munjun dari pagi ke zuhur ke asar, sampai kan ada beguringan sirin munjun aja misalnya. Nah ini kan berarti dia menghabiskan waktunya di bulan puasa tadi, waktu yang paling berharga dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kalau kita lihat bagaimana Nabi mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, kita lihat bagaimana Nabi SAW Nabi memperbanyak baca Al-Quran, Nabi banyak bersedekah di bulan Ramadan, Nabi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Maka panutan kita demikian, menyibukkan ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita kan mungkin kebalik, menyibukkan dengan berjualan di bulan Ramadan. Karena apa sebujurnya. Tetapi tadi jangan sampai akhirnya sedikit, akhirnya kurang benar ketika beribadah di bulan Ramadan. Ya. Jadi sangat disayangkan bekal terbaik kita lalui begitu saja tanpa ada hal-hal yang maksimal. Nah kemudian tadi ulun sebutkan bahwa yang pertama yang kita perbanyak adalah kalau bisa tadi memperbanyak puasa sunnah, dan ini bisa pian atur. Kalau pian begawi, mana yang bisanya pian libur, mana yang kada terlalu uyuh, maka pian puasa di situ. Jadi dari 7 hari itu cuma hari Jumat yang mana kalau kita puasa sunnah harus ada sebelum dan setelahnya. Jadi kalau pian misalnya hendak puasa sunnah hari Jumat nih, maka harus puasa hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Ini berbeda dengan hari Sabtu dan hari Ahad. Boleh pian cuma Sabtu saja atau Ahad saja, semudah pian untuk melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi kedudukannya adalah penambal dan penyempurna dari puasa wajib. Nah, kemudian kita teruskan. Yang kedua di antara amalan yang harus kita perhatikan di bulan Sya'ban adalah membayar hutang puasa. Nah, membayar apa? Hutang puasa. Biasanya perempuan. Biasanya apa? Perempuan. Karena mereka rata-rata haid ya, atau ada udzur-udzur yang lain seperti misalnya melahirkan, keadaan nifas dan seterusnya. Nah, maka harus tuh diingat, ini sudah 13 Sya'ban. Maka berapa hari pian masih hutang, masih ada mengqadha, maka harus diqadha secepatnya. Jangan sampai masuk pada Ramadan berikutnya. Nah, kalau seandainya kita menunda untuk mengqadha puasa tanpa ada udzur sehingga masuk kepada Ramadan berikutnya, itu haram hukumnya, dosa besar. Ya. Memang kada berlipat ganda jadinya. Mungkin ada orang yang memahami kalau saya ada utang 7 hari, kada sampai, tidak ada udzur, lalu masuk kepada Ramadan berikutnya jadi 14 hari kada. Tetap cuma itu yang diqadha, hari itu aja diqadha. Tetapi kalau dia misalnya menunda sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada udzur, maka hukumnya adalah haram. Haram. Makanya Aisyah, beliau itu ketika di bulan Sya'ban maka beliau mengqadha puasa-puasa beliau. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Nah, kemudian di antara amalan berikutnya yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Maka sebagaimana di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran, sebenarnya di bulan Sya'ban pun juga harus banyak-banyak baca Al-Quran. Ya. Jadi bisa kita bikin target misalnya setiap hari setengah juz. Ya. Memang tidak sesemangat di bulan Ramadan, Pak. Ya. Kalau kita berada di bulan Ramadan, saat berpuasa itu semangat beribadah sangat tinggi. Pian merasakan kada? Pian merasakan kada? Kalau di bulan puasa, semangat untuk membaca Al-Quran. Sangat semangat kan? Ya. Kemudian ketika di bulan Sya'ban, ya begitu aja. Makanya di bulan Ramadan itu terlalu mudah untuk beramal soleh. Kita katakan, banyak faktor yang membuat kita itu mudah untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Banyak faktornya.
Dan pian pun akan merasakan pada tahun-tahun sebelumnya ketika di bulan Ramadan itu mudah untuk beramal soleh. Kira-kira faktornya apa? Kenapa kita ini ketika berada di bulan Ramadan itu mudah untuk beramal soleh? Baca Quran nyaman, lebih sabar. Nah, asalnya penyarikan jadi menyabar sih. Ya. Kemudian mudah bersedekah, mudah berakhlak baik, mudah menolong orang lain. Kenapa di bulan Ramadan itu kita terasa mudah untuk beramal soleh? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Nah, ada dua. Oh, karena kita beramal soleh pada bulan Ramadan termotivasi karena amal solehnya dilipat gandakan. Mas bujur baik. Nah, pilih mana? Nah, pilih Sirah Nabawiyah kah? Apa ini? Ini tentang apa ini? Tentang bentar baca dulu. Ini tentang sirah juga dua-duanya tentang sirah Nabi. Ya, ini tentang ya sama. Nah, nanti ganal Pak. Nah, insyaallah. Ya. Jadi di antara faktor kenapa kita ini mudah untuk beramal soleh pada bulan Ramadan karena memang dilipat gandakan. Contoh berpuasa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, jadi seperti ini gambarannya, orang yang sholat duhur di bulan Ramadan dengan orang yang sholat duhur di bulan Sya'ban, lebih besar mana pahalanya? Di bulan Ramadan. Ya. Karena dia adalah bulan yang istimewa. Karena dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi faktor yang pertama yang bisa pian catat adalah kenapa kita ini mudah beramal soleh pada bulan Ramadan, karena kita termotivasi banyak pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua apa, Pak? Ibu ya. Nah, ibu apa, Bu? Di antara faktor kenapa kita itu mudah beramal soleh pada bulan Ramadan dan tidak termotivasi besar ketika di bulan-bulan yang lain. Apa, Bu, jawabannya? Tadi yang pertama karena kita termotivasi banyak lipat gandanya bujur. Ya. Apa lagi, Bu? Kira-kira apa? Karena diampuni dosa. Ya. Selain itu ada? Kira-kira. Ya. Selain karena faktor diampuni dosa. Ya, bisa sih sebenarnya. Karena yang membuat kita mudah beramal soleh apa? Karena dosa diampuni. Jadi yang membuat kita berat untuk beramal soleh apa? Karena perbuatan dosa. Jadi kalau dosa biar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena biar bertobat kepada Allah, maka dimudahkan untuk beramal soleh bisa, Bu. Nah, jadi ini satu buat ibu tadi. Di antara faktor kita itu mudah untuk beramal soleh pada bulan Ramadan adalah karena faktor makan sahur. Ada apa dengan makan sahur, Pak? Apa baju hijau ini siapa namanya nih? Baju hijau ini siapa namanya nih? Apa? Kenapa kita itu mudah beramal soleh di bulan Ramadan? Karena faktor makan sahur. Jawabannya apa, Dik? Ada tahu? Apa ya? Ada keberkahan. Bagus, Pak. Ada keberkahan pada makan sahur. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur terkandung keberkahan. Maka makan yang berkah itu dampaknya apa? Ada makanan, yaitu makan sahur, kita makan. Maka itu adalah makanan berkah. Nah, dampak makan berkah itu apa? Memudahkan kita untuk beramal soleh. Memudahkan kita untuk beramal soleh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian kepada umatnya yang melakukan puasa sunnah, agar jangan sampai meninggalkan apa? Sahur. Sekalipun walau cuma syarbatama. Apa syarbatama? Seteguk banyu. Jangan tinggalkan. Misalnya pian hendak minum kalau ada banyu keran. Ya, kada papa selama kada sakit parut ya. Cuma seteguk, jangan sampai tinggalkan. Bahari kita Pak di pesantren di Banjarbaru itu, ulun 7 tahun di pesantren, itu yang kita minum langsung di kerannya. Dan kada sakit parut. Bahkan ada cacing merahnya halus sebenarnya, kita buang, kita minum. Langsung dari kerannya, dan itu kada sakit parut. Kalau coba di Banjarmasin itu di rumah Kuwaitan, segelas beheraan dulu. Jadi memang beda Pak antara banyu yang di Banjarbaru itu dengan yang di Banjarmasin.
Jadi, nah kembali kepada tadi, di antara hal yang membuat kita ini mudah beramal soleh pada bulan Ramadan adalah gara-gara kita bersahur. Makanya jangan sampai kita tinggalkan makan sahur, walaupun hukumnya adalah sunnah saja, memang sunnah nggak wajib. Ya. Tetapi jangan sampai tinggalkan untuk bersahur. Terkadang kita kalau kita puasa sunnah itu kadang malas-malasan bangun sahur. Karena apa? Yang penting pian makan walaupun sedikit. Ya. Kadang ada orang yang cuma minum susu beruang. Wah, Masya Allah. Susunya dari beruang, baik. Tapi iklannya gambar naga. Isinya adalah susu sapi. Maksudnya apa? Ada orang yang cuma minum susu beruang. Sudah. Ada orang yang cuma makan kurma 1-2 kemudian banyak putih. Sudah. Kenapa, Pak? Yang penting dia bersahur. Jangan sampai dia meninggalkan makan sahur. Jadi intinya adalah tadi bahwa di antara amalan yang harus kita perbanyak adalah dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi makanya kan persiapan yang paling matang itu adalah di bulan Sya'ban sebenarnya. Sebagai apa? Sebagai kita dalam rangka menyambut, bersyukur, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu indikasinya adalah di bulan Sya'ban. Persiapannya apa? Persiapannya apa di bulan Sya'ban? Maka pian atur kata ulun tadi di awal, kalau seandainya pian mudah berpuasa hari Sabtu, hari Ahad, maka silakan. Ya. Kemudian kalau seandainya hari apakah yang pian bisa, maka berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, kemudian ya di antara amal yang lain yang harus kita tingkatkan, yang harus kita kerjakan dalam rangka menyambut tamu Allah Ta'ala ini adalah dengan meningkatkan amal soleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jadi amal soleh apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan, dan jangan lupa banyak istighfar dan taubat. Nah, kenapa kita ini harus banyak-banyak beristighfar dan bertaubat? Tadi ulun sebutkan bahwa yang membuat kita itu bosan, berat, futur beribadah adalah gara-gara dosa. Jadi yang menghalangi kita untuk ke majelis ilmu agama, yang menghalangi kita untuk sholat tahajud, ya, yang menghalangi kita untuk berakhlak baik adalah gara-gara perbuatan dosa. Ya. Makanya banyak dampak yang dilahirkan gara-gara maksiat dan dosa. Di antaranya adalah dia diharamkan dari rezeki yang berkah. Ya. Di antaranya adalah dia sulit untuk melakukan amal soleh. Di antaranya adalah akhlaknya semakin buruk, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin mengharapkan kita mudah beramal soleh pada bulan Ramadan, maka kita beramal soleh dulu di bulan Sya'ban. Tapi jangan lupa juga banyak-banyak beristighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang dinamakan dengan mukmin sejati, ya, yang benar-benar siap untuk memasuki bulan Ramadan. Karena kita kadang tahu ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, kita ini diberi taufik apa enggak? Apakah kita dimudahkan untuk beramal soleh apa enggak? Kita belum tahu. Nah, makanya tadi kata ulun, dalam rangka agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sudah mulai beribadah dan banyak ibadah dan beristighfar di bulan Sya'ban. Tujuannya adalah agar Allah tetap memberikan taufik beribadah bisa di bulan Ramadan. Makanya kan para ulama menyebutkan, ya, di antara ciri amal itu diterima apa cirinya? Dia tetap melanjutkan beribadah. Jadi kalau seandainya kita ini sekarang ini adalah bulan Sya'ban, kita sudah berpuasa sunnah, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah banyak-banyak istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melanjutkan perbuatan tersebut di bulan Ramadan, itu tanda Allah menerima amal kita. Ketika Allah berikan taufik beramal soleh, setelahnya masih beramal soleh. Nah, makanya apa ciri ketika orang itu di bulan Ramadan dia berpuasa, dia beramal soleh, ciri dia diterima, cirinya apa? Ketika di bulan Syawal dia tetap melanjutkan ibadahnya. Dia apa? Tetap melanjutkan ibadahnya. Artinya adalah ketika di bulan Syawal dia tetap berpuasa, dia tetap baca Al-Quran, dia tetap banyak beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan amal soleh yang dia kerjakan pada bulan Ramadan diterima. Jadi tetap melanjutkan amal soleh. Nah, kemudian di antara ibadah yang harus kita perhatikan dan amalkan di bulan Sya'ban adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara salafus saleh itu 6 bulan sebelum Ramadan
itu sudah kencang doanya mengkhususkan dengan berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. 6 bulan. Nah, 6 bulan setelahnya, ketika masuk pada bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya, fokus berdoa agar amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pian berdoa sekarang, ya, entah ketika di waktu-waktu yang mustajab, di akhir malam kah, atau di hari Jumat sebelum maghrib kah, ya, atau antara azan dan iqamah kah, maka di antara doa yang pian panjatkan kepada Allah adalah, ya Allah, sampaikan saya, panjangkan umur saya kepada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua doanya adalah, yang pertama kan tadi minta disampaikan, minta dipanjangkan umur kepada bulan Ramadan. Doa yang kedua adalah agar Allah memberikan taufik beramal soleh pada bulan Ramadan. Karena banyak orang yang sampai kepada bulan Ramadan tapi sidin kada berpuasa, kada salat tarawih, ya, bahkan kada sembahyang pulang waliyadzubillah. Bahkan terkadang banyak orang yang bermudah-mudah untuk meninggalkan puasa. Contohnya apa, Pak? Contohnya kejadian pada keluarga ulun ketika ada menyuruh orang untuk mencat pagar rumah. Ada terlalu banyak, ya. Jadi sini kada berpuasa. Alasannya apa? Karena mencat pagar rumah tadi. Coba ulun tanya kepada pian, apakah termasuk uzur syar'i tidak berpuasa karena pekerjaan? Pian misalnya menyupir, pian misalnya menggojek, boleh kada kita meninggalkan puasa karena pekerjaan? Jawabannya adalah sama seperti boleh kada pian meninggalkan sholat karena begawi? Boleh kada? Kada boleh. Tidak boleh. Cari jadi kita fikih manapun tidak ada ulama yang mengatakan bahwa termasuk uzur syar'i tidak berpuasa gara-gara begawi, nggak ada. Yang ada apa? Sakit, dia haid, dia nifas, dia sudah tua renta. Ini yang uzur syar'i. Maka tidak ada uzur syar'i itu adalah karena begawi. Jadi dia harus mencari cara agar dia tetap berpuasa. Misalnya memindah shiftnya kah, yang asalnya shift siang menjadi malam, atau misalnya cuti kah, ya, atau dia kurangi kah jamnya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh langsung mengatakan saya kada wajib berpuasa karena begawi, kada boleh. Itu sama kayak tadi orang meninggalkan sholat karena begawi. Apakah boleh kita meninggalkan sholat karena begawi? Maka tidak boleh. Jadi maksud ulun adalah jangan sampai kita bergampang-gampang untuk tidak berpuasa. Jadi puasa sama seperti sholat, sama-sama rukun Islam. Kalau pian kada puasa, maka berarti pian menghancurkan fondasi Islam pian, agama pian. Ya, jadi sama-sama rukun Islam. Jadi intinya adalah tadi ulun katakan bahwa di antara amalan yang harus kita perhatikan di bulan Sya'ban ini adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, ya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Doa yang kedua adalah, ya Allah berikanlah taufik untuk banyak beramal soleh pada bulan Ramadan. Doa yang ketiga adalah kita berdoa agar diterima amal soleh kita, disampaikan, diberikan taufik, dan diterima amal soleh kita. Maka inilah amalan-amalan yang harus kita perhatikan ketika kita masih berada di bulan Sya'ban. Sebagai apa? Sebagai persiapan. Kayak orang perang, Pak. Orang perang hendak melawan musuh nang harat. Apakah pian santai nggak ada persiapan? Karena mungkin orang ini musuh harat, ya. Yang akan kita temui adalah bulan yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Apakah tidak ada persiapan sama sekali? Kayak pian anak perang melawan musuh nang harat. Pian santai, musuh sudah berlatih macam-macam. Pian tetap di atas kasur, tetap mengunjur. Padahal anak perang itu kerja persiapan. Ya, sama kayak orang misalnya hendak empat perlombaan. Ya. Bagaimana dia bisa menang pacuan kuda misalnya? Kalau tidak ada latihan, ya. Maka harus ada latihan. Maka latihannya adalah beramal soleh pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah kita menjelaskan tentang keharusan mempersiapkan diri dengan berbagai macam amal soleh yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban, ada sebuah hadis yang mana hadis ini semoga menjadi motivasi kita untuk kita sekarang berniat, bertekad untuk memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan.
Ada sebuah hadis yang dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat ini bercerita, "Lamma hadara Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, ya, jadi sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak hadisnya, nomor 1 sahabat yang paling banyak hadisnya. Padahal Sidin ini masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya belakangan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Bukan yang di awal-awal masuk Islam. Tetapi malah beliau ini paling banyak hadisnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena fokusnya beliau memang benar-benar fokus, bertekad untuk mengumpulkan hadis Nabi. Ya, makanya ketika beliau datang ya, ke kota Madinah, ya, maka beliau itu melazimi Rasulullah SAW. Dimanapun Nabi berada, maka beliau berada di situ. Ya, kemudian juga tidak hanya beliau langsung mengambil hadis dari Nabi, beliau juga mengambil hadis dari sahabat yang lain. Misalnya ketika Nabi dan para sahabat masih berada di kota Mekah, maka sahabat Abu Hurairah kan belum berada di Mekah, belum masuk Islam. Maka beliau banyak mengambil hadis tentang Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Dari mana beliau mengambilnya? Dari sahabat yang lain. Sehingga beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau bercerita ketika telah datang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan, menunjukkan keberkahan pada bulan Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, kita dulu pernah membahas tentang bab berkah, bahwa tidak boleh manusia itu menetapkan berkah yang Allah tidak tetapkan. Jadi kita ini kada boleh berbisa-bisa menetapkan berkah, kada boleh ya. Jadi misalnya ketika ada banyu, nah biasanya ulun mencontohkan banyu terus ya. Ketika ada banyu ulun minum, apakah boleh pian menetapkan sisa minum banyu ini dikatakan sebagai banyu berkah? Kalau pian mengatakan itu banyu berkah, dalilnya apa? Ya. Maka tidak boleh kita berbisa-bisa. Misal ketika ada kebakaran hebat ya di Pelihari, contoh saja di Pelihari misalnya. Lalu tiba-tiba ada satu rumah yang terbakar. Lalu kata orang-orang itu rumah yang berkah. Buktinya adalah inya kada kebakar. Padahal rumahnya jauh dari pemukiman. Ya, dia dikelilingi apa sehingga dia kada kebakar. Lalu dikait-kaitkan gara-gara kada terbakar, akhirnya dikatakan sebagai rumah yang berkah. Boleh kada demikian? Kalau pian mengatakan itu rumah berkah, apa dasarnya, apa rujukannya? Ya, itu sama seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, ada sebuah pohon yang mana para sahabat membaiat Nabi di bawah pohon tadi. Tapi ketika sudah terjadi fitnah kepada pohon ini, dianggap berkah, dianggap mustajab doa, kalau berdoa di situ ditebang oleh Umar bin Khattab pohon tadi. Padahal ini adalah pohon bersejarah. Kenapa? Sahabat membaiat Nabi di bawah pohon tersebut. Tetapi ketika sudah terjadi fitnah, orang bermacam-macam keyakinan kepada pohon ini, sidin tabang. Sidin apa? Sidin tabang. Maka maksud ulun adalah kita tidak boleh menetapkan berkah kalau Allah tidak menetapkan. Nah, terkait bulan Ramadan, maka Nabi yang menyampaikan. Maka segala yang Nabi sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetapkan bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Dari mana kita katakan? Dari sabda Nabi tadi. Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Sehingga kita tetapkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa saja keberkahan-keberkahan yang terkandung pada bulan Ramadan? Nabi melanjutkan, Nabi meneruskan pembicaraannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftaradallahu alaikum siyamahu
tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian Ramadan bulan yang penuh berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Nah, maka puasa adalah ibadah yang penuh dengan berkah. Puasa adalah ibadah yang penuh dengan berkah. Dari sisi mana berkahnya, Pak? Dari sisi, kembali kepada jawaban yang tadi, Pak, dari sisi lipat ganda yang sangat banyak yang ada pada puasa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan anak Adam untuknya dan aku yang akan membalasnya. Yang mana satu ibadah dikerjakan maka akan dibalas 10 kali lipat sampai 700. Kata Allah Subhanahu wa taala, illas saum, kecuali apa? Berpuasa. Itu menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang penuh berkah. Apa keberkahannya? Pahala yang sangat banyak, bahkan mungkin lebih dari 700 kali lipat. Pertanyaan kembali ya. Ada pertanyaan kembali. Selain ibadah puasa yang Allah rahasiakan pahalanya saking banyaknya, ada lagi sebuah ibadah yang Allah rahasiakan pahalanya tanpa hisab. Yang ibadah ini masih terkait dengan puasa. Ibadah apa? Ayo Bu. Ini kereda hadiahnya Bang Boy. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang sangat spesial. Kenapa? Karena dia lipat gandanya sangat banyak. Nah, ada lagi sebuah ibadah yang Allah rahasiakan puasanya tanpa hisab, yang masih berkaitan dengan puasa. Ibadah apa, Bu? Ibadah sabar. Ibadah sabar. Nah, maka orang yang berpuasa itu harus sabar. Makanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh hanya disempurnakan bagi orang-orang yang sabar ganjaran mereka tanpa hisab. Ketika disebutkan tanpa hisab, itu menunjukkan sesuatu yang sangat banyak. Tanpa disebutkan jumlah tertentu, tanpa hisab. Nah, maka kalau antum berpuasa, antum menerapkan sabar dengan 3 jenisnya. Sabar dengan 3 jenisnya. Para ulama mengatakan sabar terbagi berapa, Pak? 3 macam, bukan 5-nya, 3 macam. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam takdir Allah yang tidak baik, yang buruk. Nah, orang yang berpuasa itu menerapkan 3 jenis sabar. Ya, azan. Nanti kita sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه تعمل وسيء فضل ما Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan. Jadi Nabi SAW menjelaskan apa saja hal-hal yang berkah yang ada pada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Nah, maka ibadah puasa adalah ibadah yang penuh dengan berkah. Berkahnya dari sisi apa? Pahala yang banyak. Karena makna berkah apa maknanya? Kebaikan yang banyak lagi berkembang. Itu makna berkah. Nah, jadi Allah akan memberikan keberkahan pada puasa di bulan Ramadan dengan banyak pahalanya. Kemudian pertanyaan kembali, kenapa berpuasa itu banyak pahalanya? Kenapa, Pak? Kira-kira berpuasa itu banyak pahalanya. Kira-kira jawabannya apa, Ibu atau Bapak? Ini kira ada hadiahnya, Bang. Kira-kira apa, Pak? Berpuasa itu banyak pahalanya. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah ketika berpuasa, dia meninggalkan sesuatu yang sangat disukai. Dan itu berat. Apa yang kita sukai, yang kita tinggalkan ketika berpuasa. Yang sebelumnya halal menjadi haram kalau dilakukan secara sengaja. Makan dan minum. Makan dan minum adalah sesuatu yang sangat disukai. Buktinya adalah sesugi apapun orang, kalau kita traktir makan, Sidin pasti mau. Padahal Sidin orang sugih. Nah, kita makan aja kita, mau Sidin. Ya. Jadi karena kita meninggalkan sesuatu yang kita sangat sukai ketika berpuasa, dan itu berat, makanya pahalanya banyak. Contoh makan dan minum. Ada orang yang 5 kali sehari makan dan minum. Mungkin lebih. Ya. Dan itu sangat berat. Apalagi di hari pertama, Pak. Yang mungkin kita mencita-cita mudah kada ingat. Biasa seperti itulah. Ketika hari pertama bulan puasa, kita itu bercita-cita mudahan kada ingat laut minum. Kalau kita hendak seperti, biasanya kada mau, Bang. Kita hendak benar kada ingat kayak gitu nah. Karena hari pertama. Ya. Kemudian di antara yang sulit lagi adalah yang kita tinggalkan adalah berhubungan badan. Makanya kan dalam berdiskusi, ketika Allah menyebutkan tentang berpuasa itu adalah untukku, ya, dan aku akan membalasnya, maka disebutkan yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan makannya dan jimaknya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat bagi seseorang. Karena makan, minum, berhubungan badan, apalagi baru nikah, ya, apalagi sering hujan misalnya. Ini berat bagi orang beriman yang sedang berpuasa. Dan itu dia tinggalkan demi Allah dalam rangka apa? Berpuasa. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa puasa ini pahalanya banyak, ya? Karena puasa adalah ibadah yang menunjukkan keikhlasan. Karena puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi. Ibadah yang tersembunyi. Yang mana tidak ada cirinya, tidak ada tandanya ketika dia berpuasa. Contoh, anggaplah ini siang. Anggaplah siang hari, Pak. Apakah ulun tahu nang mana nang berpuasa, nang mana nang kada? Ulun kada tahu. Kecuali Sidin lupa ada, aku berpuasa. Baru kita tahu. Beda dengan sholat. Kalau sholat ada tandanya, dia berdiri, dia sujud, dia ruku, dia mematung ke arah kiblat, itu menunjukkan dia sedang sholat. Tapi kalau puasa tidak ada tandanya, tidak ada cirinya. Makanya kan amaliyah dari puasa cuma meninggalkan. Meninggalkan apa? Pembatal-pembatalnya. Tidak ada gerakan-gerakan khusus, beda dengan sholat. Maka puasa adalah ibadah tersembunyi. Apalagi kalau pian bisa banyak puasa sunnah, ya orang kada tahu. Kecuali pian yang bepada, aku berpuasa jadi pian. Ketika ada kawan yang menyurungi macam-macam makanan, menggoda pian, ternyata pian sedang berpuasa. Baru ketahuan kalau mengaku. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang
tersembunyi. Kemudian di antara alasan yang lain, puasa adalah ibadah yang banyak pahalanya adalah karena ibadah puasa ibadah yang waktunya lama. Waktunya lama dan panjang. Kalau pian salat contoh kita maghrib tadi berapa menit kita salat? Paling 10 menit. Paling lama subuh Jumat. Kalau dia baca sajadah dan ad-dahar, ya. Maka setelahnya biar bebas makan, minum, berhubungan badan silahkan. Tapi kalau berpuasa dari subuh sampai maghrib, kadang boleh makan minum, itu berat, sangat berat. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sangat berat, beda dengan salat, ya. Makanya orang itu lebih mudah banyak melakukan salat sunnah dibandingkan dengan puasa sunnah. Kalau salat sunnah itu baik, boleh kadang kita berduduk tanpa ada uzur, boleh. Jadi kita boleh sholat berduduk walaupun tidak ada uzur, tapi sholat sunnah itu boleh. Tapi pahalanya setengah daripada yang berdiri. Jadi boleh kalau kita sholat sunnah kita duduk, walaupun kita mampu berdiri boleh hukumnya. Tapi pahalanya setengah dari yang berdiri. Nah tapi puasa sunnah mampu kada pian? Belum tentu, sulit. Apalagi pian begawi macam-macam. Maka banyak orang yang mampu banyak salat sunnah dibandingkan dengan puasa sunnah karena lama, capek, belum lagi uyuh, kehausan, kelaparan. Makanya tadi ulun sebutkan bahwa orang yang berpuasa itu dia menerapkan 3 jenis sabar. Orang yang berpuasa itu dia menerapkan 3 jenis sabar. Yang pertama, dia sabar dalam rangka menjalankan ketaatan. Puasa adalah ketaatan. Puasa adalah perintah Allah. Yang kedua, ketika dia berpuasa, maka dia sabar meninggalkan yang diharamkan. Kalau pian berpuasa yang diharamkan apa? Pembatal-pembatalnya, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, kecuali pian kada ingat, ya. Kalau kada ingat beda urusan. Maka kalau dia bersengaja membatalkan puasa wajibnya, itu haram, dosa besar. Tidak boleh. Nah, maka ketika dia berpuasa, maka dia sabar meninggalkan yang diharamkan, makan, minum, berhubungan badan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketika dia berpuasa, dia sabar terhadap takdir Allah yang tidak baik, yang tidak enak. Apa itu? Haus, itu takdir Allah. Lapar, mungkin ada yang sakit, ya. Kemudian apalagi keuyuhan, badan lemas, ya, loyo, dan seterusnya. Sehingga mungkin sebagian orang itu kadang ngapa-ngapain ketika bulan puasa karena lapar, haus, kemudian uyuh. Nah, karena dia berpuasa, akhirnya dia menerapkan 3 jenis sabar ini. Maka semakin banyaklah pahala yang didapatkan bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak hanya didapatkan bagi puasa wajib, puasa sunnah pun juga demikian. Kurang sabar apa coba orang berpuasa itu? Sabar benar. Apalagi puasa sunnah. Di saat kawan makan-makan, kawan ini kada tahu nih, inya makan macam-macam, bahkan menawari kawan sedang berpuasa sunnah. Itu berat. Apalagi sidin berpuasa hari Ahad, di saat orang banyak akikahan, kawinan, makan daging macam-macam. Ini berat. Nah, jadi maksud ulun adalah entah puasa wajib atau puasa sunnah, kedua-duanya sama-sama banyak pahalanya. Makanya ulun akan bawakan perkataan seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan ahli hadis ada 2 yang terkenal. Sufyan ahli hadis ada 2 yang terkenal. Pertama Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Sufyan bin Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah. Jadi makanya banyak orang namanya Sufyan Ats-Tsauri, tapi jarang namanya Sufyan bin Uyainah, ya. Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau pernah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu wa yuaddi ma 'alaihi minal madzalim min sa'iri amalihi." Kata beliau, jika hari kiamat terjadi, Allah akan menghisap hambanya dan menunaikan apa yang ada padanya berupa kezaliman dari seluruh amalnya. Kan nanti di hari kiamat ada namanya hisab. Nah, ketika itu juga ada namanya peradilan Allah, keadilan Allah terhadap orang-orang yang dulunya dizalimi. Ya, misal kita dulu ketika sekolah SD ke SMP ke SMA ke kita badung, ya, nakal,
banyak menabuk kawan. Nah, menabuk bahasa menampar lah. Menampar dari belakang itu namanya menabuk ya. Karena pian tacutnya sekolahan pian ya. Bahari rancak menangis bebinian, menampar ke kawanan pian, atau mungkin mencuri, mengambil wadai-wadai di warung sekolahan. Karena bahari seperti itulah kondisinya ya. Ini kadang yang mengatakan banyak bang. Ya termasuk ya kayak ulun kan mungkin tacut bahari. Jadi kalau tetamu kawan mungkin banyak berelaan ya dan seterusnya. Intinya adalah kalau pian merasa mendolimi kawan-kawan pian dulu ya, atau misalnya mengambil barangnya atau mengambil makanan-makanan di warung, hendak membulikakan, hendak minta halal, orangnya kada ada lagi karena sudah lawas. Dia sudah belajar bahwa ketika ada hak orang lain ke bawah mati dan orang ini kada memaafkan, maka nanti pahala pian akan diambil. Pahala akan diambil pada hari kiamat. Nah, kemudian beliau melanjutkan, hatta idza lam yabqa illa as-sawmu yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim wa yudkhiluhul jannah bisawmi. Sehingga apabila tidak tersisa dari pahalanya kecuali cuma pahala puasa, nah, maka Allah menanggungnya apa yang tersisa dari kezaliman dari pahala puasa tadi, dan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan sebab pahala puasa tersebut. Maksudnya adalah bisa jadi ada orang-orang yang banyak dizalimi oleh seseorang, namun seseorang ini banyak melakukan persiapan sebelum nanti hari kiamat. Apa persiapan yang dia lakukan? Banyak berpuasa sunnah. Bahari saya banyak mengambil harta orang. Kada tahu lagi kemana orangnya, hendak minta maaf, hendak membelikan, kada tahu lagi. Kemudian dulu mungkin pernah menangiskan orang, menampar orang, hendak minta maaf, kawannya kada ada lagi, kada tahu sudah lawas. Maka orang yang seperti ini harus punya banyak persiapan. Bisa jadi orang tadi kada rela, kawan tadi kada rela, bisa menuntut pada hari kiamat. Maka yang pian lakukan adalah di antara amalnya banyak puasa sunnah. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa ini banyak pahalanya. Sehingga ketika pian habis membagikan pahala pian, masih ada pahala puasa. Dan ternyata pahala puasa masih banyak, maka dengan pahala puasa tersebut dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi hak orang tersebut kalau dia nuntut di hari kiamat, hak dia. Ketika dulunya kita kasar, main tangan, atau tadi misalnya mencuri, hak orang lain diambil, maka bisa jadi orang tadi kada rela, ya, kada memaafkan, sakit hati. Maka kita siap-siap dengan banyak membawa amal soleh. Nah, persiapan yang paling bagus adalah dengan membawa pahala puasa. Makanya kan dalam hadis Nabi menyebutkan, orang yang berpuasa itu dia memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berpuasa. Yang pertama, dia bahagia ketika dia berbuka. Yang kedua, dia berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya yang kedua ini, dia berbahagia ketemu Allah dengan banyak membawa pahala puasa. Nah, jadi mungkin pian bari tacut di kampung pian, di sekolah pian, banyak menzalimi kekawanan pian. Mungkin mereka sakit hati, kadang memaafkan, ya, kadang wani membalas, ya karena pian tacutnya tadi. Maka siap-siap dengan banyak membawa pahala. Nah, maka amalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Yang wajib pian kerjakan, kemudian yang sunnah pun juga pian perbanyak. Ya. Jadi siap. Kenapa? Kalau seandainya amalan yang lain diambil, masih ada amalan puasa. Yang sehingga dengannya masih banyak, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi yang pertama, keberkahan yang ada pada bulan Ramadan adalah puasanya. Allah wajibkan puasa. Kira-kira apalah? Kita berandai-andai. Kalau seandainya Ramadan kada diwajibkan berpuasa, puasaan kada kita, Pak. Misalnya di bulan Ramadan sunnah aja puasa misalnya, kira-kira puasaan kada kita? Banyak nang kada puasa. Buktinya bulan Sya'ban aja kada banyak nang kada puasa. Ya, jadi kalau seandainya tidak diwajibkan, mungkin kita tidak akan berpuasa. Maka sebenarnya dengan adanya kewajiban ini, kita bersyukur kepada Allah. Sejatinya kebaikan dari puasa untuk kita sendiri. Kemudian berikutnya, kata Nabi SAW yang menunjukkan Ramadan bulan berkah adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibukakan pada bulan Ramadan. Dan ini tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Ya.
Nah, kenapa Allah membukakan pintu-pintu surga? Itu tanda banyak hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga gara-gara ibadah di bulan Ramadan. Makanya ada salah satu pintu di surga namanya apa? Pintu Ar-Rayyan. Makanya banyak ngaran anak Rayyan. Karena bagus, termasuk salah satu nama pintu surga. Nah, jadi yang memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi berkahnya bulan Ramadan adalah pintu surga dibukakan. Subhanallah. Kemudian berikutnya, wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pada bulan tersebut pintu-pintu neraka. Ini tanda banyak hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka gara-gara bulan Ramadan. Makanya kan berkaitan dengan surah Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah menjelaskan tentang sebuah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Di akhir ayat Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar, sampai masuk waktu azan subuh. Nah, Allah sebutkan keselamatan, kesejahteraan tentang malam Al-Qadar karena banyak hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam Al-Qadar tersebut sehingga mereka selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya keberkahan yang keberapa? Yang keempat. Wa tughallu fihi syayatin. Dan syaitan-syaitan dipasung pada bulan tersebut, dirantai atau dipasung, ya. Dalam riwayat Imam Nasai, yang dipasung, yang dirantai cuma marodahnya. Marodah itu jin yang sangat membangkang. Itu yang dipasung. Pemimpinnya pemimpin syaitannya. Adapun yang kroco, cuma prajurit itu masih berkeliaran. Tetapi tipu daya dia tidak sehebat yang marodah tadi. Nah, sehingga walaupun bulan Ramadan tetap ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena memang faktornya banyak, tidak cuma dari faktor syaitan saja. Kita masih punya hawa nafsu. Terlebih syaitan terbagi dua. Apa Pak? Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Maka yang dipasung cuma syaitan dari kalangan jin. Adapun syaitan dari kalangan manusia, pian ruqyah, pian bacakan ayat kursinya bisa menampar. Beda dengan apa? Syaitan dari kalangan jin, pian bacakan ayatnya, pian bacakan, dia akan menjauh. Syaitan dari kalangan jin mendengarkan azan, dia akan pergi ke tempat yang tidak lagi mendengar azan. Tapi syaitan dari kalangan manusia bisa mematikan mikrofonnya. Makanya lebih berat kita menghadapi syaitan dari kalangan manusia. Maka masih ada orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan, kepada judol, apalagi kepada zina, kepada minum khamar, ya, dan seterusnya. Ini adalah syaitan dari kalangan manusia. Nah, yang dipasung ini cuma dari bangsa jin saja. Makanya tadi kembali kepada pembahasan awal, kenapa kita ini mudah untuk beramal soleh? Karena syaitan-syaitan dipasung. Syaitan-syaitan dipasung. Kemudian terakhir adalah puncaknya keberkahan pada bulan Ramadan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maksudnya apa? Maksud dari satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan maksudnya adalah beramal soleh padanya. Jadi kalau selama pian hidup, ya, misalnya 10 kali aja pian bertemu dengan malam Al-Qadar, ya, 1000 bulan itu berapa tahun Pak? 83 sekian bulan, anggaplah kita bulatkan 83 tahun. Jadi maka orang yang bertemu sekali saja malam Al-Qadar lebih utama daripada orang yang beribadah non-stop setiap detik selama 83 tahun. Pian bayangkan ada orang yang ketemu malam Al-Qadar 10 kali. 10 kali. Maka 10 kali 83 berapa Pak? 830 tahun. Maka kalau dia bertemu malam Al-Qadar, walaupun umurnya pendek cuma 50 tahun. Kan kita ini pendek, makanya kan termasuk keadilan Allah adalah adanya Lailatul Qadar. Imam Nawawi mengatakan bahwa malam Al-Qadar itu khusus hanya untuk umat Rasulullah SAW saja.
Lailatul Qadar yang keutamanya lebih utama daripada 1000 bulan. Beliau berpendapat khusus hanya untuk umat Rasulullah saja. Ini adalah keadilan Allah di mana kita memiliki umur yang pendek, umur umat sebelumnya panjang-panjang ribuan tahun. Kita cuma 60, 70 modar sudah. Ini panjang-panjang mereka, namun Allah berikan keistimewaan berupa malam Al-Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Taruhlah ada orang yang bertemu 10 kali. Ya, 10 kali. Berarti kan 10 kali 83, 830. Ada orang yang cuma 10 kali, 10 malam, dia bertemu dengan malam Al-Qadar, maka 10 ini lebih utama, lebih baik daripada orang yang beribadah 830 tahun non-stop setiap hari. Ini adalah keadilan Allah bagi siapa? Umat Rasulullah SAW yang memiliki umur yang handap-handap. Jadi, kada apa-apa kita ini umur handap, tapi amal jangan sampai handap. Tidak mengapa umur pendek, tapi jangan sampai amal juga pendek. Nah, cara kita memberkahi, memperbanyak amal adalah dengan memfokuskan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Al-Qadar, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Seakan-akan kalau seandainya kita tidak bertemu dengan malam Al-Qadar, amal yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Kita setiap hari sholat, macam-macam, selain bulan Ramadan. Kalau kita tidak bertemu dengan malam Al-Qadar, seakan-akan apa? Seakan-akan pahala-pahala yang kita dapatkan karena tidak bertemu dengan malam Al-Qadar itu tidak berarti kalau tidak bertemu dengan malam Al-Qadar. Makanya kata Nabi SAW di ujung hadis, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Al-Qadar, dia tidak bertemu dengan malam Al-Qadar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Sehingga contohlah Nabi SAW di 10 malam terakhir Sidin fokus i'tikaf. Untuk apa i'tikaf? Bepandiran kah? Ini kan kadang penyakitnya malah. Kita ini hanya i'tikaf fokus, tapi itu kumpul lawan kawan bepandiran akhirnya. Musia pada saat itu terjadi malam Al-Qadar. Maka setiap orang pasti melewati malam Al-Qadar. Namun apakah ketika itu sedang beribadah kah atau sedang guring kah? Atau sedang bepandiran kah? Atau sedang nongkrong kah? Atau munjun malam-malam misalnya, subhanallah di malam Al-Qadar munjun. Maka ini kasihan sekali ya. Makanya kalau kita lihat bahasa dari para ustadz kita ya. Bahkan Sidin mengatakan kalau bisa itu cuti 10 malam itu nak ada besar begawi. Cuti fokus untuk apa? Menyambut malam Al-Qadar. Kalau bisa cuti silahkan. Jadi 10 hari terakhir malamnya fokus beribadah. Istilahnya sadang 11 bulan mengejar dunia, begawi macam-macam. 1 bulan barang atau 10 harinya terakhirnya barang kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana intinya adalah demi kebaikan kita sendiri setelah kematian. Wallahu alam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan seputar tema kita. Ini sampai jam berapa ini? Masyaallah ya. Setengah 9 sudah. Silahkan kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa kita pernah menjadi orang lain, ataupun juga termasuk menjadi orang lain yang ujung-ujungnya nanti pahala kita mungkin diambil oleh orang tersebut. Di samping puasa, apakah juga bisa menganulir atau menghapus dosa-dosa kita terhadap orang lain dengan mendoakannya? Kita ini mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Masalah ya, enggak ya. Ya, enggak. Ya memang ya terkait dosa terlebih gibah ya. Ini para ulama merinci, Pak. Minta maafnya bagaimana? Ya, minta maafnya bagaimana? Maka ada yang mengatakan memang kita harus minta maaf langsung. Namun ada juga yang merinci, kalau seandainya kita mengatakan, aku menggibah Ikam, tapi ada mudarat yang lebih besar, Sidin benci kah, Sidin muwar kah, Sidin menampar kita kah, maka caranya adalah memuji beliau di tempat yang kita gibah. Misal dia menggibah orang di masjid,
maka puji beliau di masjid. Nah, kemudian caranya adalah tadi dengan mendoakan kebaikan. Ya, ini kalau seandainya apa? Orang yang kita gibahi ini, kalau kita sampaikan minta maaf, ulun menggibah pian sidin sari, ada kemudaratan yang lebih besar, jadi kada boleh. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tadi seperti memuji beliau di tempat yang kita menggibah. Yang kedua adalah dengan mendoakan kebaikan. Semoga beliau memaafkan kita. Semoga Allah berikan taufik agar beliau memaafkan kita. Jadi memang demikian. Maka ketika kita melakukan keburukan kepada orang, harus diimbangi dengan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Memang pala berkaitan dengan zalim kepada orang kan ada 3. Yang pertama menumpahkan darah, yang kedua mengambil hartanya, yang ketiga dengan merusak kehormatannya. Yang paling sering adalah apa Pak dari 3 ini? Merusak kehormatan. Menumpahkan darah kita kada wani masuk penjara. Kemudian mengambil barang orang maling, kada wani. Tapi dikejar, yang lagi rame nih, subhanallah ya. Ada jamret dikejar orangnya, kemudian orangnya yang jamret ini gugur, mati, kita nang jadi pelaku. Itu lagi rame sekarang ya. Yang kedua adalah kezaliman berupa mengambil harta orang. Kita kada wani. Kenapa? Takut masuk penjara, dipukuli orang. Tapi yang ketiga yang paling banyak. Apa itu? Kita memandirakan orang lain. Ya, kita merusak kehormatan orang lain. Nah, maka kalau seandainya dengan meminta maaf, kita tahu orangnya ini kada pemurunan, orang ini pemaaf, silahkan sampaikan. Atau misalnya kita menyampaikan secara umum, wal, kalau ada aku salah aku minta maaf. Kadang kan orang tersinggung, aku rancang mau gibah ikam, anak ikam aku gibah, bini ikam aku gibah, orang bisa sarik. Ya. Maka caranya adalah bisa dengan secara umum. Wal, kalau seandainya aku ada salah lawan ikam, minta maaf lah. Nah, itu secara umum bisa. Ya. Bisa seperti itu. Atau kalau sidin ini orangnya penamparan, ya. Kalau kita mengatakan pernah melakukan salah, maka tadi caranya apa? Kita puji di tempat yang kita menggibah, lalu kita doakan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan kepada orang, kita imbangi dengan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Maka dengan memuji di tempat yang kita gibah tadi, maka dengan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada dia memaafkan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Nggih, ya. Iya, nggih. Ya. Kada langsung lah. Nggih. 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 Ya, nggih. Kalau pian pernah dengar ini tentang pahala membukakan orang yang berpuasa ya. Kalau nggak salah Ustaz Haikal itu beliau melemahkan hadisnya, pahala orang yang membukakan puasa, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Mungkin nanti kalau ada kajian beliau tanya aja. Yang jelas seperti ini, kalau seandainya kita katakan hadis tersebut sahih, atau kita misalnya mengambil pendapat bahwa hadis itu sahih atau hasan ya, maka secara umum orang yang memberikan makan kepada siapapun itu pasti berpahala. Bahkan Nabi sebutkan ada sebuah hadis yang mana dikatakan dia masuk surga dengan mengamalkan 3 amalan. Yang pertama adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kenal. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan makan. Nah, jadi maksudnya adalah entah apapun itu, ya entah dalam rangka membukakan orang berpuasa, atau ada orang yang kelaparan, atau pian mentraktir kawan pian, maka secara umum ini adalah pahala yang mendekatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait masalah tadi, ulun kurang tahu tentang apakah kalau seandainya sidin itu nanti nanti makannya diberikan kepada orang, apakah dapat pahala seperti pahala puasa, ulun kada tahu. Yang jelas kalau seandainya kita mengatakan hadisnya sahih,
maka setiap makanan yang kita berikan kepada orang yang mana dia berbuka dengannya, maka mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Dia jadikan sebagai yang membuka, ya, membukanya. Minumankah, kurmakah, makanan besarkah, langsung dia makan. Maka ini kalau kita katakan hadisnya sahih, maka dia mendapatkan pahala puasa orang yang yang berbuka tadi. Ya. Nanti biar bisa tanya terkait masalah hadis tersebut ya. Kalau ada khilaf, Sidin melemahkan hadisnya. Tapi yang jelas, apakah maka jawabannya berpahala. Bukankah termasuk amal soleh memberikan makan kepada orang yang lapar? Ini kan orang ini berpuasa lapar. Pian kasih makan, maka kasihkan saja. Ya. Itu termasuk amal soleh memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi kita tidak melihat kepada hadis tersebut. Kalau seandainya kita katakan hadisnya lemah, tapi kita mengambil hadis secara umum bahwa kalau kita memberikan makan kepada orang yang perlu, kepada orang yang lapar, maka termasuk amalan penduduk surga. Ya wallahu a'lam. Kemudian besok ada Ayyamul Bid ya, dan ada undangan walimahan. Bagaimana cara kita menghadiri walimahan sedangkan pian hadir aja tanpa makan? Pian hadir tanpa makan. Jadi bukankah termasuk kewajiban ketika pian diundang secara khusus untuk memperkenalkan undangan, dan ketika pian hadir kada mesti harus makan. Wajib kada pian makan? Kan kada mesti. Ya. Kalau seandainya pian ini Ayyamul Bid, ini sayang pian lewatkan, apalagi ini bulan Syaban, pian hadir tanpa makan. Oh ternyata laki misalnya kada puasa, anak kada puasa, boleh kerja pian membungkus, silakan bungkus, kemudian makankan beri pada suami atau anak pian. Intinya adalah hadir tidak mesti harus makan. Tapi kalau pian kelaparan, kada bersahur, ini nyaman-nyaman ya, itu terserah pian. Terserah pian. Tapi kalau pian merasa sayang, Ayyamul Bid, bulan Sya'ban pulang, silakan pian hadir tanpa harus makan. Lebih cepat pulang pian akhirnya bulik ya. Apalagi ada dangdutannya, apalagi bercampur macam-macam. Nah ini pian bersalaman, kemudian pian langsung bulik. Tulis dulu nama di di booknya tadi supaya dapat cendera mata. Kemudian baru pian bulik. Intinya adalah tidak mesti harus makan. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Sudah karing rakungan duluan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.